Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Mungkin kalian pernah dengar atau baca berita, baik berita dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembelajaran online kali ini yaitu bab 1, berita seputar Indonesia. Dengan materi teks berita, kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian berita. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Ciri-ciri teks berita berikut ini. 1. Faktual, sesuai fakta. Maksudnya, berita harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis serta tidak ada rekayasa. Fakta-fakta ini dapat diambil dari hasil wawancara kepada narasumber. Yang kedua, aktual atau terbaru. Maksudnya, berita melaporkan atau memberitahukan suatu peristiwa atau kejadian yang baru terjadi atau sedang terjadi. Yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. 4. Menggunakan bahasa yang jelas dan baku, bersifat objektif atau apa adanya. 6. Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Selanjutnya, untuk mencari teks berita, kita harus menggunakan rumus 5W tambah 1 atau yang dikenal dengan adit Simba yang terdiri atas. Maksudnya 5W tambah 1H. Penggunaan kata tanya dalam bahasa Inggris yaitu what yang artinya apa dengan pertanyaan apa yang terjadi, where artinya di mana dengan pertanyaan di mana kejadian itu terjadi, when artinya kapan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi, who yang artinya siapa dengan pertanyaan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, why artinya mengapa dengan pertanyaan mengapa kejadian itu bisa terjadi, dan how artinya bagaimana kronologi terjadinya peristiwa itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh teks berita. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan,
truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu dua tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Itulah tadi contoh teks berita. Nah, sekarang untuk mencari unsur-unsur teks berita tadi, maka kita gunakan pertanyaan 5W tambah 1H tadi. Dengan pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa yang terjadi dalam teks tadi yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa? Dari teks tadi, yang mengalami peristiwa adalah truk-truk pengangkut barang non sembako. 3. Di mana peristiwa itu terjadi? Dalam teks tadi, peristiwanya terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? Di dalam teks tadi itu, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, adanya larangan melintas bagi truk. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Di dalam teks tersebut, terjadinya peristiwa yaitu non sembako pada 21 sampai 25 November. Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Contoh teks berita yang akan disampaikan oleh temanmu berikut ini. Perhatikan video berikut ini. Selamat siang pemirsa, saya Sherina Putri Kesepang F. Di sini saya akan membawakan headlines pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Berita pertama, banjir di daerah Dawukolot, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Bandung terjadi pada hari Jumat 10 Agustus 2020. Banjir yang terjadi di daerah Dawukolot, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Bandung diakibatkan karena ceroboh hujan tinggi sehingga Sungai Citarum meluap. Air yang mengenangi jalan mengakibatkan pengendara motor dan mobil harus memutar arah ke jalan yang lebih jauh dan juga aktivitas warga menjadi terganggu. Pemerintah terlambat untuk menormalisasikan Sungai Citarum sehingga banjir ini terjadi selama bertahun-tahun. Saat ini pemerintah mulai bersosialisasi warga untuk tidak membawa sampah sembarangan ke Sungai Citarum. Demikian headlines kali ini. Saya Sherina Putri dan sampai jumpa. Kesimpulan materi kali ini yaitu cara mencari unsur-unsur berita menggunakan kata tanya dengan rumus 5W tambah 1H atau adik simpel. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya masih tentang berita, yaitu cara menyimpulkan berita. Itulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi